Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak. Nama saya Nunur Rahmat Nugraha dari SMA Negeri 1 Syajira. Di sebelah kanan saya ada kawan. Silakan Bu, perkenalkan. Assalamualaikum, saya Dede Ermawati dari SDN 1 Mekarjaya sebagai coach. Dan sebelah saya, Assalamualaikum, saya Widiawati dari SMA Negeri 1 Palanganya sebagai coach. eh pada video kali ini kami akan melakukan praktek coaching yang akan dilakukan oleh kita bertiga. Saya sebagai observer, Bu Dede sebagai coach, dan Ibu Widya sebagai coachee. Oke, pada permulaan saya akan bertanya dulu mungkin ke Bu Dede ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan tentang rubrik penilaian, di mana di sini saya sebagai observer akan mencatat eh, kegiatan coaching berlangsung ya selama kegiatan berlangsung. Kemudian ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Dede mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat ini. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Wah, masih tiga, tiga kompetensi yang Ibu coba kembangkan luar biasa ya. Ya, ingin Eh, ingin ingin coba dikembangkan gitu, Pak. Tapi kalau untuk yang lebih spesifiknya, yang lebih ingin lebih apa? Untuk salah satu yang paling ingin dikembangkan yaitu bagaimana menemukan kata kunci untuk memberikan pertanyaan berbobot. oke, pertanyaan terakhir mungkin kepada Bu Dede yang akan berperan sebagai coach. Kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang ingin Ibu tuju, yang ingin Ibu capai, apa indikator keberhasilannya? Jadi saya ingin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu, coach bisa termotivasi dari dalam dirinya dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, itu mungkin Pak indikator ketercapaian yang ingin saya capai. Oke, kalau begitu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Dede dan Bu Widya untuk memerankan proses coaching. Eh, saya observer akan undur diri untuk melihat perkembangan. Mangga silakan. Anu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Gimana kabarnya, Bu Wid? Ya, saya Bu Dede. Alhamdulillah sehat. Bu Wid, dengar-dengar ada yang mau diceritakan nih sama saya. Iya nih, Bu Dede, aku pengen cerita kayaknya ada unek-unek di hati gitu, tapi pengen cerita sama siapa gitu. Eh, eh pikiran sama Bu Dede ya, pengen ceritanya gitu. Oke, wah. Berarti lagi ini ya, ini lagi galau. Oke, mau cerita apa nih kira-kira Iya, Bu Wid nih? galau. Siap untuk mendengarkan dengan baik. Eh, Ya, pasti Bu Dede. Ini Bu Dede, jadi di sekolah saya di SMA Negeri Sekolahnya itu masih ada beberapa guru yang memang proses pembelajarannya itu masih konvensional. Jadi masih secara ceramah gitu. Terus ada malah yang lebih parah hanya menulis saja kayak anak SD gitu. Tapi ada aja gitu yang seperti itu gitu. Walaupun cuma satu dua yang ada, tetapi kayaknya itu apa namanya ya kan zaman sekarang mah ya proses pembelajaran itu sudah abad 21 gitu kan tapi ada beberapa teman-teman yang masih menggunakannya secara konvensional gitu jadi aku sih pengen apa ya kayak ada perubahan gitu di teman-teman saya sendiri gitu. Berarti bisa.
kalau ditarik kesimpulan. Jadi guru-guru di sekolah Bu Wid ini masih ngajarnya tuh masih monoton gitu ya, belum bervariasi. Padahal dunia sekarang tuh dunia digital tuh sudah pesat ya Bu ya. Tadi Mm-mm. Bu Wid menginginkan ada perubahan. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau saya sih ingin teman-teman itu minimal mereka ketika melaksanakan proses pembelajaran mereka mempunyai persiapan yang matang, punya media ataupun model yang dilakukan, yang akan dilakukan gitu kan. Atau juga secara sekarang kan zaman teknologi ya bisa menggunakan teknologi gitu kan, mulai quizzes atau lah minimal kita menggunakan PPT gitu kan, PowerPoint. Betul, betul. Kalau ada skor ideal nih, nah, posisi guru-guru sekarang tuh ada di level berapa nih kalau dari 1 sampai 10? Kalau yang saya ceritakan ini mungkin levelnya masih level 6 ya. Di level 6. Ya, karena masih ada beberapa Secara, walaupun ada beberapa yang masih ya secara konvensional. wah, sinyal di Dede kayaknya kurang bagus ini Bu Wid. Bisa diulangi Bu Wid? Oh iya, jadi di antara levelnya saya untuk perkembangan di sekolah itu masih di level 6. Jadi masih ada beberapa walaupun tidak semua tapi masih ada beberapa yang melakukan proses pembelajaran itu secara konvensional atau secara masih monoton lah. Jika nanti jika nanti ada perubahan nih Bu Wid, Bu Wid ingin ada di level berapa? Mungkin di level 8 kayaknya. Di Di level level 8 minimal ya guru-guru yang masih monoton itu bisa apa namanya berubah gitu ya minimal di level 8. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan suatu perubahan? Usaha yang dilakukan mungkin dengan cara monitoring atau pendampingan dengan guru tersebut atau juga mungkin lebih kalau lebih spesifik atau lebih bagus lagi sebenarnya dengan cara IHT atau workshop. Jadi biar guru-guru itu paham dengan proses pembelajaran yang sekarang ini atau yang disebut sebagai abad 21 sekarang. Mhm. Kira-kira dari rencana Bu Wid tadi yang bisa direalisasikan eh, sekarang-sekarang ini atau dalam waktu cepat, kira-kira yang mana itu dari rencana Bu Wid tadi? Dari rencana yang paling dekat ini kayaknya yang bisa saya lakukan itu adalah dengan cara monitoring atau pendampingan dengan guru tersebut. Jadi mungkin akan Mhm. memberikan informasi-informasi apa namanya tentang proses pembelajaran yang menyenangkan untuk anak gitu kan, yang mungkin juga tidak monoton atau juga secara ininya lebih modern gitu. Karena kalau untuk IHT kan kita perlu ini ya, perlu apa namanya koordinasi dengan harus koordinasi kepala sekolah, jadi lumayan panjang. Jadi itu mungkin untuk kedepannya. Tapi kalau untuk yang terdekat sekarang mungkin di monitor. Lebih ke seperti itu ya Bu Wid ya. Nah, pada saat pelaksanaan mentoring tersebut, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Wid? Ada yang membantu saya itu ada kebetulan di sekolah saya itu ada tim IT, itu mungkin saya akan minta bantuan atau berkolaborasi dengan tim IT. Yang kedua dengan apa namanya Bu Nesya, ada juga Bu Anissa yang memang apa sih namanya kalau menurut saya dalam proses pembelajarannya sudah sangat luar biasa. Berarti nanti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mempunyai keahlian di bidang tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira eh, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Ya. Bu Dede maaf untuk ini belum ya kedengeran kayak sinyalnya. Sinyal ya, di Dede sinyalnya kurang ini. Diulangi ya Bu Wid.
Kira-kira kapan Bu Widya akan melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya, mungkin setelah kegiatan pas kali ya. Jadi atau pas Ini sinyal di Dede apa sinyal di Bu Widya ya? Bu Widya Masih di... di Bu suara Bu Dede terjelas di sini terdengar. Nah, Bu Wid, di mute Bu Wid. Enggak ya? Masih di mute Bu Widya. Gak ada suaranya. Coba dibuka, dibuka. Oke, Sinyal di Dede juga ini lumayan kurang bagus ini. Bu Wid di Silakan. mute, Bu Wid masih di mute. Coba. Sudah unmute sekarang. Coba Bu Wid dibuka aja itunya. Udah, belum terdengar juga. Di colokannya udah dibuka. Tapi di sini udah di unmute ya, nggak itu, nggak. Suara saya kedengar nggak Bu Dede? Freeze. Gambarnya freeze tadi. Keluar dulu mungkin. Iya, Di pause dulu aja, Pak. Kalau suara Bu Dede jelas kedengar di sini. Yang suara Bu Widya itu kurang. Putus-putus. Dede juga. Iya. Dede, Bukan sinyal tadi Bu Dedenya yang jelek, bukan. agak nyambung nggak Pak tadi percakapannya, tapi takutnya Dede nggak nyambung. Udah nyambung, tinggal dikit lagi doang. Iya, tinggal terakhir ini, tinggal Iya. penutupan. Di pause aja dulu, Pak. setelah ujian atau setelah pas atau SAS ya, karena kan kebetulan sekarang lagi pas dan SAS. Setelah itu baru nanti saya akan apa namanya melakukan monitoring dengan guru tersebut ketika atau SAS. Oke, baik. Nah, dari percakapan kita ini, Bu Wid nih, apakah Bu Wid sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Wid hadapi? Ya, alhamdulillah Bu Dede, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dede tadi. Alhamdulillah, akhirnya permasalahan yang saya selama ini pendam ternyata saya sudah memiliki cara atau langkah yang nanti akan saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu Widya rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Bu ya. Ya, Oke, terima baik. kasih Bu Dede. Ya, sama-sama Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh ya, luar biasa sekali ya percakapan kegiatan coaching dari Bu Dede dengan Bu Widya. Eh,
secara urutan sudah sangat baik. Kemudian walaupun ada gangguan di teknologi aplikasi yang kita gunakan. Tapi perkenalkan saya menyampaikan sedikit saja catatan dari saya berkaitan dengan proses coaching. Yang pertama, saya melihat coach cukup agresif dalam berdialog dengan coachee ya. Eh, Kalau saran saya lebih kalem, memberikan kesempatan dulu coachee untuk berbicara, mengutarakan persoalannya. Jangan langsung ditodong ada apa gitu. Kemudian yang kedua, mungkin ini agak lupa Bu Coach ya sering menggunakan kata apa gitu, apa. Eh, Sebaiknya kalau diganti dengan bagaimana atau sejauh mana atau dari sudut pandang saudara seperti apa. Oke, mungkin itu aja catatan saya selama melakukan coach. Saya juga di akhir eh, proses coach ada beberapa pertanyaan yang saya akan kembali tanyakan kepada Bu Dede selaku Baik, coach. Bapak. Eh, apakah proses coaching tadi mampu mencapai tujuan yang Bu Dede rencanakan sebelum melakukan coach? Bapak Terka- suaranya putus-putus. Ini sinyal di Dede Waduh, apa sinyal di Bapak? Di Bu Widya jelas nggak? Suara panununya putus-putus sampai ke Dedenya. oke saya ulang deh, saya ulang. Gimana Ya. terdengar jelas? Nah, ya Pak. Oke. Eh, Sejauh mana indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Dede lakukan tadi di coaching? Apakah sudah cukup puas dengan proses tadi? Alhamdulillah saya merasa puas ya Pak ya, walaupun masih ada, tadi betul kata Bapak, masih ada yang harus saya perbaiki dalam proses coaching ke depannya. Tapi tadi setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Widya, Alhamdulillah akhirnya Bu Widya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, catatan observasi yang saya lakukan mungkin sudah saya utarakan tadi. Ada dua catatan. Iya. Yang pertama, coach harus lebih sabar. Yang kedua, tentang hindari penggunaan kata apa yang membuat jawabannya tidak tidak berkembang. Dan yang terakhir, kira-kira berdasarkan self refleksi dari Ibu Dede sebagai coach, kompetensi yang harus dikembangkan, apalagi yang Ibu rencanakan untuk dikembangkan sebagai coach, Ibu ingin mengembangkan apa lagi? Sesuai dari masukan Bapak tadi apa ya, mudah-mudahan sabar dalam mendengarkan Koci selama berbicara dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi sehingga Koci bisa mengembangkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Mungkin itu, Bapak. Oke, rangkaian demi rangkaian sudah kita laksanakan. Eh, saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dede yang hari ini berperan sebagai coach dan Bu Widya sebagai coachee. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita dalam melaksanakan kegiatan coach di sekolah masing-masing dan bisa menjadi faktor untuk inspirasi buat guru-guru seluruh Indonesia yang nanti mungkin menonton video ini dalam melaksanakan coach di sekolah masing-masing. Demikian kita tutup dengan kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.